Bagaimana sektor rawa? Ada pergerakan kecil, tapi tidak jelas. Bisa binatang. Kembali ke tempat masing-masing, tetap waspada. Jika dia ada di sini, maka dalam 2 hari ia tidak punya ruang gerak. Setiap arah menutup dirinya sendiri. Kita tidak memburu bayangan kali ini. Kita membangun pagar. Kisempol tidak membawa pasukan. Ia membawa kehendak. Ini bukan jebakan untukku. Ini panggung. Ini bukan jebakan untukku. Ini panggung. Aku tidak masuk jebakan. Aku membiarkannya menutup sendiri. Wirasatya kembali tiba setelah kejadian. Hampir bersamaan. Tidak pernah tertinggal jauh. Dan tidak Perburuan ini terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Peta dibentangkan rapi. Pasukan bergerak tepat waktu. Setiap jalur seolah sudah ditutup. Dan justru karena itulah Wirasatya tahu seseorang sedang menunggu kesalahan. Pagi itu tidak membawa firasat buruk. Justru itulah yang membuat Wirasatya waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat, waspada, dan dilindungi ketika harus mengambil keputusan di saat waktu tidak berpihak. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like untuk mendukung riset sejarah yang bertanggung jawab. Dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Cahaya matahari jatuh lembut dari sela-sela atap balai pertemuan, menimpa meja kayu panjang yang sudah dipersiapkan sejak sebelum subuh. Udara masih dingin, sisa embun belum sepenuhnya menguap dari rerumputan di luar. Tidak ada suara gaduh. Tidak ada ketegangan yang tampak di wajah para perwira yang satu persatu masuk ke ruangan. Segalanya terlalu tenang. Di atas meja itu, peta-peta dibentangkan dengan rapi, bukan satu, melainkan lapisan demi lapisan. Kulit binatang yang telah dipoles halus, kertas serat halus dari pesisir, bahkan kain tipis yang dilukis ulang untuk menunjukkan detail medan. Setiap peta diselaraskan. Ujungnya bertemu, garis sungai menyambung sempurna dari satu lembar ke lembar lain. Tidak ada noda tinta yang melebar, tidak ada garis yang ditarik ulang karena ragu, tidak ada bekas jari yang menghapus keputusan setengah matang. Peta itu bersih, terlalu bersih. Beberapa perwira berdiri mengelilingi meja, tangan bersedekap atau bertumpu di pinggang. Nada suara mereka rendah, penuh keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan. Jalur timur tertutup, ujar salah satu dari mereka, menunjuk dengan tongkat kayu ramping. Patroli sungai ditempatkan setiap 200 langkah, tidak ada celah. Selatar? Tanya yang lain. Dijaga pasukan bergerak, mereka tidak diam di satu titik, berganti arah setiap waktu yang tidak tetap. Beberapa anggukan muncul, ada kepuasan di sana, kepuasan yang lahir dari rencana yang terasa matang. Wirasatya tidak berdiri di antara mereka. Ia berdiri sedikit ke belakang, dekat tiang penjaga balai. Posisinya tidak menghalangi siapapun, tidak pula menarik perhatian. Dari sana ia bisa melihat semuanya. Meja, peta, wajah-wajah yang yakin, dan cara keyakinan itu menyebar seperti udara hangat. Ia tidak menyentuh peta. Ia tidak menunjuk garis. Ia hanya melihat. Bagi Wira, peta bukanlah gambar medan,
Peta adalah cermin cara berpikir orang yang membuatnya. Dan pagi itu, cara berpikir yang terpampang di hadapannya terlalu simetris, terlalu seimbang, terlalu yakin bahwa alam dan manusia akan patuh pada garis lurus. Ia memperhatikan bagaimana hutan dibagi menjadi sektor-sektor yang nyaris sama besar, bagaimana jalur sungai diberi tanda jaga di setiap lekuk yang logis, bagaimana daerah rawa ditandai dengan warna kusam, seolah cukup diberi peringatan untuk dilupakan. Semuanya masuk akal, dan justru karena itu mencurigakan. Jika dia ada di sini, kata seorang perwira senior, suaranya mantap, maka dalam 2 hari ia tidak punya ruang gerak, setiap arah menutup dirinya sendiri. Beberapa perwira lain mengangguk setuju. Kita tidak memburu bayangan kali ini. Lanjutnya, kita membangun pagar. Wira menatap pagar itu. Ia melihat pagar yang terlalu rapat untuk makhluk yang berpikir seperti Ki Sempol. Ia melihat garis yang dibuat oleh orang-orang yang mengira kecepatan adalah segalanya. Padahal Ki Sempol tidak bergerak cepat. Ia bergerak tepat. Wira melangkah maju 1 langkah. Tidak tergesa, tidak pula ragu. Langkahnya pelan, cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Ia tidak langsung bicara. Ia menunggu hingga suara di ruangan itu mereda dengan sendirinya. Bukan karena ia meminta perhatian, melainkan karena kehadirannya cukup untuk menciptakan jeda. Matanya jatuh pada satu sektor di peta, sebuah area yang tidak diberi warna mencolok, tidak pula ditandai dengan cakatan tebal. Wilayah yang disebut berat, dan karena itu dianggap aman dari penyusupan. Wira mengangkat tangannya, menunjuk tanpa menyentuh. Di sini, katanya akhirnya. Suaranya tenang, tidak menantang, tidak pula ragu. Mengapa dibiarkan selebar ini? Tongkat kayu berhenti bergerak. Beberapa perwira saling pandang. Salah satunya menghela nafas pendek, seolah pertanyaan itu terlalu sederhana untuk dipermasalahkan. Medannya berat, jawabnya. Tanah miring, akar besar, jalur tidak jelas, pasukan tidak bisa bergerak cepat. Wira mengangguk pelan. Benar, katanya, pasukan. Kata itu menggantung sebentar. Ia tidak langsung menjelaskan. Ia membiarkan maknanya bekerja sendiri di kepala orang-orang yang mendengar. Ki Sempol tidak membawa pasukan. Ia membawa kehendak. Beberapa alis terangkat. Ada yang hendak menanggapi, namun Wira melanjutkan sebelum ada yang memotong. Jalur yang dianggap mustahil sering menjadi jalur terbaik bagi orang yang tidak berlomba dengan waktu. Ia tidak perlu cepat, ia hanya perlu tidak terlihat. Sejenak ruangan itu sunyi, bukan sunyi yang tegang, sunyi kecanggung, sunyi ketika keyakinan disentuh, tapi belum cukup kuat untuk retak. Perwira senior tadi tersenyum tipis, senyum orang yang merasa sudah mendengar keberatan semacam itu sebelumnya. Kami sudah memperhitungkan itu, katanya. Ada pengintai di perbatasan sektor. Pengintai melihat gerak, bukan niat. Ia tidak berkata lebih jauh. Ia tahu, rapat bukan tempat untuk memenangkan kebenaran, melainkan tempat untuk menguji siapa yang paling siap menanggung akibat. Dan pagi itu, Majapahit datang dengan keyakinan penuh. Rapat ditutup tidak lama kemudian. Perintah dikeluarkan dengan nada mantap. Satuan bergerak sesuai jadwal. Catatan ditulis rapi. Setiap orang meninggalkan ruangan dengan perasaan bahwa sesuatu yang besar akan segera berakhir. Wira Satya keluar paling akhir. Ia berhenti sejenak di amban pintu, menatap kembali meja kosong dengan peta-peta yang masih terbentang. Peta itu indah. Terlalu indah untuk dunia yang penuh niat tersembunyi. Di luar, angin pagi bertiup lembut. Burung-burung beterbangan rendah. Tidak ada tanda bahaya. Namun, Wira tahu satu hal. Ketika perburuan terasa terlalu sempurna,
Biasanya bukan mangsa yang sedang dikepung. Biasanya, pemburulah yang sedang diarahkan. Ia berjalan menyusuri lorong batu yang menghubungkan balai pertemuan dengan halaman dalam. Langkahnya lambat, seolah ia sedang mengukur sesuatu yang tidak bisa ditulis di laporan manapun. Cahaya pagi kini lebih tinggi, menimpa dinding-dinding istana dengan warna keemasan yang menenangkan mata. Warna yang sering disalahartikan sebagai tanda restu. Beberapa prajurit memberi hormat ketika ia lewat. Wira membalas dengan anggukan singkat. Wajahnya tetap datar. Tidak ada kegelisahan yang ia perlihatkan. Meski di dalam kepalanya, garis-garis peta itu masih bergerak, saling bertaut, lalu terurai kembali. Ia berhenti di tepi halaman. Dari sana, ia bisa melihat pasukan mulai bergerak sesuai rencana. Kelompok-kelompok kecil meninggalkan gerbang dengan ritme teratur. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan. Semua berjalan seperti roda yang baru saja dilumasi. Teratur, pikirnya. Terlalu teratur untuk perburuan. Ia menutup mata sejenak. Dalam diam, ingatannya melayang. Bukan ke peta di meja, melainkan ke peta lain yang pernah ia pelajari bertahun-tahun lalu. Bukan peta yang digambar di kulit atau kain, melainkan peta yang diajarkan lewat kesalahan. Ki Ajar Segoro pernah berkata kepadanya, di lereng gunung yang berkabut, "Jika semua jalur tertutup, cari bukan celahnya, cari siapa yang paling yakin celah itu tidak ada." Saat itu Wira belum sepenuhnya mengerti. Kini, setiap garis di peta Majapahit pagi ini terasa seperti pernyataan keyakinan, bukan pertanyaan. Ia membuka mata. Seorang perwira muda mendekat dengan langkah ragu, seolah tidak yakin apakah pantas mengganggu. "Tuanku," katanya hati-hati, "apakah ada perubahan perintah?" Wira menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Tidak," katanya akhirnya. "Laksanakan seperti yang disepakati." Perwira itu mengangguk dan pergi, tampak lega. Wira tidak merasa lega. Ia berjalan lagi, kali ini menuju menara kecil di sisi timur, tempat yang jarang digunakan kecuali untuk pengamatan. Dari sana, hutan terlihat sebagai hamparan hijau gelap yang nyaris tidak bergerak. Angin hanya menggoyang pucuk-pucuk tertinggi. Di bawahnya, segalanya tampak diam. Namun, Wira tahu, hutan tidak pernah diam. Ia hanya menyembunyikan geraknya. Ia memejamkan mata lagi, membayangkan Ki Sempol. Bukan wajahnya, melainkan cara ia berjalan, cara ia berhenti, cara ia memilih waktu. Ki Sempol bukan pemburu yang menyerbu. Ia adalah penunggu arah. Ia membaca keputusan orang lain, lalu bergerak di sela-selanya. Jika aku Ki Sempol, pikir Wira, aku tidak akan masuk ke tengah jebakan. Ia akan menyentuh tepinya. Ia akan membuat Majapahit yakin bahwa rencana ini bekerja cukup lama hingga keyakinan itu menjadi kebiasaan. Wira menghela nafas perlahan. Inilah yang paling berbahaya dari perburuan ini, bukan kemungkinan gagal, melainkan kemungkinan terlihat berhasil. Menjelang siang, laporan pertama mulai masuk. Tidak langsung ke Wira, melainkan ke rantai perintah yang lebih tinggi. Namun potongan-potongan informasi selalu menemukan jalannya. Prajurit berbicara, pengintai saling bertukar isyarat, dan Wira yang terbiasa mendengar bukan dari laporan resmi, menangkap nada yang sama berulang kali. Aman, tertutup, terkendali. Kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang membuat orang berhenti berpikir. Wira memanggil salah satu pemimpin satuan kecil yang ia percaya, seorang prajurit yang tidak banyak bicara dan tidak terlalu ingin naik pangkat. "Bagaimana sektor rawa?" tanya Wira tanpa basa-basi. "Ada pergerakan kecil, tapi tidak jelas. Bisa binatang." "Dilaporkan?" "Ya." "Dan tanggapan?" "Mereka bilang tidak signifikan." Wira mengangguk. "Bagus," katanya. Prajurit itu tampak bingung. "Bagus, tuanku." "Ya," ulang Wira. "Jika terlalu cepat dianggap penting, itu berarti kita mulai panik." Ia menepuk bahu prajurit itu pelan.
Tetap di sana, jangan menambah orang, jangan mengurangi. Jika ada perintah berbeda, Wira menatapnya lurus. Kau lapor padaku. Prajurit itu mengangguk, lalu pergi tanpa bertanya lebih jauh. Wira tahu setiap keputusan kecil seperti ini akan tercatat. Jika bukan di kertas, maka di ingatan orang-orang yang kelak menilai dirinya. Namun saat ini, penilaian bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah irama. Menjelang sore, langit mulai berubah warna, bayangan pepohonan memanjang, hutan tampak lebih dalam, lebih pekat. Di saat seperti inilah, banyak perburuan kehilangan kesabaran dan banyak mangsa memanfaatkannya. Wira kembali ke balai pertemuan. Peta masih ada di sana, meski beberapa perwira sudah mencoret bagian-bagian kecil dengan arang, menandai posisi terbaru pasukan. Coretan itu justru membuat peta semakin hidup dan semakin berbahaya. Setiap coretan adalah pernyataan. Kami tahu di mana kami berada. Wira berdiri lama di depan meja. Ia tidak menyentuh apapun. Ia hanya memperhatikan satu hal yang semakin jelas. Sektor yang tadi ia tunjuk, kini mulai diperketat. Bukan karena ada bukti kuat, melainkan karena keraguan kecil yang ia tanam. Ia tersenyum tipis, tapi bukan senyum kemenangan. Itu senyum seseorang yang menyadari bahwa permainan sudah berjalan dan tidak ada lagi yang sepenuhnya memegang kendali. Di luar, malam mulai turun. Obor dinyalakan satu persatu di sepanjang jalur patroli. Dari kejauhan, cahaya-cahaya kecil itu terlihat seperti bintang jatuh ke tanah. Indah, teratur, dan mudah dihitung. Terlalu mudah, pikir Wira. Ia melangkah keluar, berdiri di ambang cahaya obor, dan untuk sesaat membiarkan dirinya merasa sangat kecil di tengah mesin besar bernama Majapahit. Ia tahu satu hal dengan pasti. Babak ini belum tentang bentrokan, belum tentang darah, belum tentang kemenangan atau kekalahan. Babak ini adalah tentang siapa yang pertama kali berani meragukan peta yang terlalu indah. Dan Wira Satya baru saja melangkah ke wilayah di mana keraguan lebih berbahaya daripada kesalahan. Hutan tidak menyambut Ki Sempol. Ia tidak membuka jalan, ia tidak menyingkirkan ranting, ia tidak memberi isyarat apapun bahwa seseorang sedang melewati wilayahnya. Ki Sempol membiarkan hutan tetap seperti semula. Langkahnya pelan, tidak seragam, tidak mengikuti irama yang bisa dipelajari. Kadang ia berhenti terlalu lama, kadang ia melangkah 2 kali lebih cepat dari yang diperlukan. Tidak ada pola, dan justru karena itu, setiap langkahnya tepat. 2 orang mengikutinya dari belakang, bukan pengawal, bukan prajurit. Mereka adalah orang-orang yang tahu kapan harus berhenti bernapas. Salah satu dari mereka hampir terpeleset di tanah basah, namun Ki Sempol mengangkat tangan tanpa menoleh. Gerakan kecil, tegas, cukup. Hutan kembali diam. Ki Sempol berhenti di balik semak rendah, menunduk sedikit. Dari sela dedaunan, ia melihat jalur patroli Majapahit terbentang rapi. Obor-obor ditanam pada jarak yang hampir sama. Bayangan prajurit bergerak dalam ritme yang terukur. Ia mengamati tanpa ekspresi. Lihat, katanya pelan, nyaris seperti berbicara pada hutan itu sendiri. Mereka yakin. Nada suaranya tidak mengandung ejekan. Hanya kepastian. Salah satu pengikutnya mendekat setengah langkah. Jalur itu tertutup rapat. Ya, jawab Ki Sempol, karena mereka ingin aku melihatnya. Ia menggeser posisi, berpindah sedikit ke kanan, lalu ke kiri, seperti seseorang yang menguji pantulan suara di ruang gelap. Dan ketika seseorang ingin kau melihat sesuatu, itu berarti ada hal lain yang tidak kau lihat. Ia berlutut, menyentuh tanah dengan 2 jari. Tanah lembab, baru saja diinjak,
bukan oleh Ki Sempol, melainkan oleh orang-orang yang percaya bahwa jejak adalah bukti. Ia tersenyum tipis. "Ini bukan jebakan untukku," katanya. "Ini panggung." Salah satu pengikutnya bertanya lirih, "Kita masuk?" Ki Sempol menggeleng perlahan. Tidak, jawabnya. Kita buat mereka bergerak. Ia berdiri, lalu melangkah mundur setengah langkah, cukup untuk mengubah sudut pandang pengintai yang mungkin mengawasi dari kejauhan. Dengan sengaja, ia membiarkan satu ranting kering patah di bawah kakinya. Krak! Suara itu kecil. Namun di hutan yang sedang menunggu, suara sekecil apapun bisa menjadi keputusan. Ki Sempol tidak bergerak setelah itu. Ia membiarkan suara itu hidup sendiri. Ia tahu bagaimana pikiran pemburu bekerja. Ia pernah berada di sisi itu, ketika manusia mengira ia mengejar kebenaran, padahal ia hanya mengejar ketenangan dari rasa ragu. "Cukup," katanya pada dua pengikutnya. "Sekarang kita pergi." Kemana? Ke tempat yang mereka anggap tidak penting. Mereka bergerak menyamping, menjauh dari jalur patroli, menembus area yang secara logika peta seharusnya mustahil dilewati tanpa suara. Ki Sempol tidak mempercepat langkah, ia tidak menahan napas. Ia membiarkan tubuhnya menyatu dengan medan, bukan melawan, bukan pula memaksa. Ia berhenti lagi, kali ini di dekat batu besar yang ditumbuhi lumut tebal. Dari sana, ia bisa mendengar teriakan pendek di kejauhan. Bukan teriakan panik, melainkan teriakan prosedural. "Laporan, ada suara di sektor barat." Ki Sempol tersenyum lebih jelas kali ini. "Dengar itu?" katanya pelan. Mesin mulai bergerak. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perintah akan dikirim. Satuan akan bergeser. Jalur yang tadinya diam akan hidup. Dan setiap gerakan itu akan meninggalkan celah, bukan di peta, melainkan di waktu. Mereka berjalan cukup lama hingga suara patroli menghilang. Hutan kembali seperti semula. Tenang, padat, tidak peduli siapa yang melewatinya. Ki Sempol duduk di atas batang pohon tumbang. Menunggu, tidak terburu-buru. Waktu adalah sekutunya. Selalu. Ia teringat masa-masa ketika Majapahit masih mengejarnya dengan amarah. Ketika setiap pengepungan dilakukan dengan kekerasan. Ketika tombak lebih dulu bicara daripada pikiran. Ini berbeda. Sekarang, Majapahit memburunya dengan rencana. Dan rencana, pikir Ki Sempol, selalu membutuhkan keyakinan lebih besar daripada keberanian. Orang yang membuat peta ini, katanya tiba-tiba, bukan orang bodoh. Salah satu pengikutnya menegang. "Kau mengenalnya?" "Belum," jawab Ki Sempol. "Tapi aku bisa merasakannya." Ia mengusap janggutnya pelan, lalu menatap hutan di depan. Ada tangan yang menahan, ada keputusan yang tidak sepenuhnya patuh. Ia tertawa kecil, tanpa suara. Menarik. Malam mulai turun. Dalam kegelapan yang perlahan menutup hutan, Ki Sempol bergerak lagi. Kali ini lebih dekat ke wilayah yang dijaga, namun tidak pernah benar-benar masuk. Ia muncul sebentar, cukup untuk dilihat. Lalu menghilang. Bayangan, pantulan, kesalahan kecil. Ia tahu laporan demi laporan akan masuk ke pusat perintah. Ia tahu nama seseorang akan mulai disebut, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai variabel. Dan di Majapahit, variabel selalu berbahaya. Menjelang tengah malam, Ki Sempol berhenti di sebuah dataran kecil. Dari sana, ia bisa melihat cahaya obor pos Majapahit, sebuah titik terang yang terlalu percaya diri pada posisinya. Di sana, katanya, salah satu pengikutnya terkejut. "Itu dijaga?" "Ya," jawab Ki Sempol, "karena itu mereka tidak mengira akan disentuh. Mereka tidak menyerang, tidak ada perkelahian, tidak ada teriakan,
Tidak ada darah. Ki Sempol hanya masuk sebentar, cukup untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sebuah tanda, bukan simbol rumit, bukan sandi rahasia, hanya garis panjang, tegas di dinding kayu pos. Ketika mereka pergi, pos itu tetap berdiri, utuh, sunyi. Namun kini, pos itu tidak lagi aman. Ki Sempol berhenti di kejauhan, menoleh sekali terakhir ke arah cahaya obor. "Aku tidak masuk jebakan," katanya pelan. "Aku membiarkannya menutup sendiri." Ia lalu menghilang ke dalam hutan. Dan jauh di tempat lain, seseorang bernama Wira Satya akan melihat jejak itu dan memahami bahwa perburuan ini tidak lagi tentang menang atau kalah. Ia tentang siapa yang pertama kali berani berhenti mengejar. Perintah pertama datang tanpa suara. Tidak dibacakan keras, tidak diumumkan di halaman. Ia tiba dalam bentuk gulungan kecil, diserahkan oleh kurir yang wajahnya terlalu datar untuk ukuran seseorang yang membawa keputusan penting. Wira Satya menerima gulungan itu dengan satu tangan, membukanya perlahan, lalu membaca tanpa ekspresi. Tulisan di dalamnya singkat, rapi, dan tegas, seperti orang yang menulisnya. Tutup sektor utara. Segera. Jangan beri ruang manuver. Tidak ada tanda tangan panjang, tidak ada penjelasan tambahan. Perintah semacam ini tidak meminta pendapat, ia menuntut pelaksanaan. Wira menggulung kembali kertas itu dan menyelipkannya ke dalam lipatan bajunya. Ia tidak bergerak, tidak memanggil siapapun. Ia hanya berdiri di tempat, membiarkan kalimat itu bergema di kepalanya. Tutup sektor utara. Ia membayangkan garis di peta itu kembali, garis yang tampak logis, garis yang terlalu lurus. Jika sektor itu ditutup cepat, Ki Sempol akan terdorong, bukan terhenti. Dan dorongan itu tidak akan mengarah ke ruang kosong, melainkan ke tempat-tempat yang tidak digambarkan dengan jelas di peta. Desa, jalur kecil, orang-orang yang tidak pernah disebut dalam rapat. Wira belum sempat memanggil pemimpin satuan ketika perintah kedua datang. Kali ini bukan gulungan, kali ini seorang perwira senior sendiri yang menyampaikannya. Langkahnya cepat, nadanya terkontrol, namun kaku, tanda seseorang yang sedang membawa beban. "Perintah baru," katanya singkat. "Tahan sektor utara, jangan bergerak sebelum ada kepastian." Wira menatapnya. "Dari siapa?" Perwira itu menyebut nama yang berbeda dari pengirim perintah pertama. 2 perintah, 1 wilayah, arah yang saling meniadakan. Sejenak keduanya berdiri saling berhadapan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi berlebihan. Namun udara di antara mereka menegang, bukan karena konflik pribadi, melainkan karena sistem sedang berbicara melalui 2 mulut. "Mana yang kita jalankan?" tanya perwira itu akhirnya. Wira tidak menjawab segera. Ia melangkah ke meja, membuka peta, dan menatap sektor utara yang kini menjadi pusat dunia kecil mereka. Ia mengingat kembali suara ranting patah yang dilaporkan, jejak yang sengaja dibiarkan, bayangan yang terlalu rapi untuk kebetulan. Jika aku Ki Sempol, pikirnya, aku ingin mereka bertengkar tanpa sadar. "Perintah pertama akan mendorong pasukan," kata Wira akhirnya. "Perintah kedua menahan mereka." Perwira itu mengangguk, dan keduanya sah. "Ya," jawab Wira pelan, "itulah masalahnya." Ia menghela napas panjang, lalu mengambil keputusan, bukan dengan suara keras, melainkan dengan gerakan kecil. "Kita lakukan keduanya," katanya. Perwira itu mengerutkan kening. "Bagaimana mungkin?" "Kita bergerak," jawab Wira, "tanpa terlihat bergerak.
Ia menunjuk peta. Satuan A tetap di tempat, namun perketat pengamatan. Satuan B bergerak perlahan ke batas sektor, tapi jangan menutup, jangan menekan. Itu bukan menutup, kata perwira itu ragu. Dan bukan pula menahan, jawab Wira. Itu menunda. Perwira itu diam. Menunda bukan pilihan yang tercantum dalam perintah, namun juga bukan pelanggaran langsung. Jika dia lolos, tanya perwira itu akhirnya. Wira menatapnya lama. Laporkan, katanya. Jangan kejar. Kalimat itu sederhana, namun maknanya berat. Di Majapahit, tidak mengejar sama artinya dengan mengakui bahwa sistem tidak selalu benar. Perwira itu mengangguk pelan, meski jelas keputusan ini tidak membuatnya nyaman. Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dan sejak saat itu, waktu mulai terasa berbeda. Setiap laporan yang masuk terdengar ganda. Setiap gerakan pasukan terasa setengah. Setiap keputusan seperti berdiri di dua tanah yang bergerak berlawanan. Wira berdiri di tengahnya. Ia menerima laporan dari sektor barat. Pergerakan kecil, tidak signifikan. Laporan dari timur, bayangan, hilang sebelum didekati. Laporan dari utara, sunyi, sunyi yang terlalu rapi. Sunyi yang dipertahankan dengan usaha. Seorang prajurit muda mendekat, wajahnya cemas. "Tuanku, apakah kita terlalu lambat?" Wira menatapnya, lalu menatap hutan di kejauhan. "Tidak," jawabnya. "Kita sedang diuji." "Oleh siapa?" Wira tidak menjawab, karena pertanyaan itu sendiri sudah berbahaya. Malam turun perlahan. Api unggun dinyalakan lebih awal. Pasukan diminta tetap siaga, namun tidak menyerang. Tidak ada teriakan, tidak ada aba-aba besar. Yang ada hanya kelelahan kecil yang menumpuk, satu demi satu karena ketidakpastian. Di dalam kondisi seperti itulah, kesetiaan mulai bergeser. Beberapa perwira mulai berbisik. Beberapa mulai mencatat. Beberapa mulai mengingat nama Wira Satya. "Dia terlalu sering menahan," kata seseorang di sudut balai. Atau terlalu sering berpikir, jawab yang lain. Perbedaan itu terdengar kecil. Namun di Majapahit, perbedaan semacam itu menentukan nasib. Wira tahu bisikan itu ada. Ia tidak berusaha menghentikannya. Menghentikan bisikan hanya membuatnya berubah menjadi teriakan. Ia memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena sadar setiap kata tambahan bisa menjadi bukti yang tidak ia inginkan. Menjelang tengah malam, laporan terakhir masuk. Jejak ditemukan. Jelas, sengaja. Wira membaca laporan itu tanpa reaksi. Ia tahu apa artinya. Ki Sempol ingin kita mengikuti. Dan perintah yang bertentangan itu telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Membuat Majapahit ragu apakah akan mengejar dengan keyakinan atau menahan diri dengan curiga. Wira menutup laporan itu, menatap api unggun yang mulai meredup. Untuk pertama kalinya sejak perburuan dimulai, ia menyadari sesuatu dengan jernih. Ia tidak lagi hanya memburu Ki Sempol, ia sedang menahan Majapahit dari kesalahannya sendiri. Dan di kerajaan sebesar ini, orang yang menahan lebih berbahaya daripada orang yang menyerang. Kesalahan itu tidak terjadi dengan suara. Tidak ada teriakan peringatan, tidak ada aba-aba yang terlambat, tidak ada bentrokan yang bisa dijadikan alasan. Kesalahan itu lahir dari jeda, dari satu tarikan nafas yang dibiarkan lebih panjang oleh seseorang yang tahu persis berapa lama Majapahit mampu menahan keraguan. Sektor itu tidak runtuh. Ia hanya melunak. Pagi masih muda ketika kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon. Daun-daun basah menahan cahaya, memecahkannya menjadi bayangan kelabu yang bergerak pelan. Di tempat seperti ini, jarak sering menipu mata dan suara kehilangan arah sebelum sampai ke telinga. Wira Satya berdiri di batas sektor yang sejak awal membuatnya resah. Ia tidak masuk terlalu dalam. Ia tidak memberi perintah keras.
Ia hanya berdiri, memperhatikan. Di hadapannya, prajurit-prajurit bergerak dengan kewaspadaan yang nyaris berlebihan. Tanda bahwa mereka tahu ada sesuatu yang salah meski belum bisa menyebutkannya. Formasi masih terjaga, jarak antar orang masih sesuai aturan, namun ritmenya tidak lagi utuh. Ada yang melangkah terlalu cepat, ada yang berhenti terlalu lama. Kesalahan kecil selalu lahir dari ketidaksamaan ritme. "Laporkan kondisi," kata Wira pelan pada pemimpin satuan di sampingnya. "Tidak ada kontak, tapi ada jejak." Wira menoleh. "Jelas? Lebih jelas dari seharusnya." "Itu cukup." Wira berjalan mendekat, berlutut di tanah basah. Jejak kaki itu tampak nyata, tekanan tumit yang disengaja, arah langkah yang mudah dibaca, jarak antar jejak yang konsisten. Terlalu rapi. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap lama, seperti membaca tulisan yang ditinggalkan untuknya. "Dia ingin kita melihat ini," gumam Wira. Seorang prajurit muda yang belum lama bergabung tak bisa menahan diri. "Kalau begitu, kita kejar?" Wira menggeleng pelan. "Tidak." Nadanya tidak keras, namun cukup tegas untuk menghentikan semua gerak refleks. "Kita belajar." Kata itu terdengar aneh di medan perburuan. Belajar adalah sesuatu yang dilakukan di padepokan, bukan di hutan yang dipenuhi bayangan musuh. Namun tidak ada yang membantah. Ada sesuatu pada cara Wira berdiri, tenang tapi tidak ragu, yang membuat perintah itu terasa mutlak. Beberapa prajurit saling pandang. Mereka terbiasa mengejar kesalahan, bukan mengamatinya. Namun Wira tahu, orang yang sengaja berbuat salah tidak pernah mengulang kesalahan yang sama. Ia berdiri, memandang ke arah hutan yang lebih dalam. Di kejauhan, Ki Sempol berhenti. Ia merasakan perubahan itu bukan dari suara, melainkan dari udara, dari cara hutan menahan dirinya sendiri, dari keheningan yang tiba-tiba menjadi terlalu utuh. Ia tersenyum tipis. "Dia melihat," katanya pelan. Salah satu pengikutnya menoleh. "Siapa?" "Orang yang tidak mengejar." Ki Sempol berjongkok, menyentuh tanah di dekat jejak yang ia buat dengan sengaja. Ia menggeser sedikit kakinya, memperjelas satu bekas, lalu bangkit kembali. "Kesalahan ini cukup. Sekarang kita pergi." "Kemana?" "Ke tempat yang membuat mereka percaya bahwa mereka hampir menang." Mereka bergerak, bukan menjauh dari sektor bocor, melainkan menyusurinya, cukup dekat untuk tercium, cukup jauh untuk tak tersentuh. Dan sektor itu dibiarkan terbuka. Bukan karena lengah, bukan karena bodoh, melainkan karena satu keputusan kecil yang tidak pernah ditulis. Wira memberi perintah pelan kepada pemimpin satuan. "Tarik 2 langkah," katanya. "Alasan teknis, jangan terlihat." "Bukankah itu membuka ruang?" tanya pemimpin satuan itu. "Ya," jawab Wira, "dan kita akan melihat siapa yang masuk." Perintah itu dieksekusi tanpa suara. Tidak ada tanda darurat, tidak ada sinyal panik, hanya jarak yang bergeser beberapa napas lebih lambat dari seharusnya. Cukup. Ki Sempol melewati batas itu seperti bayangan. Tidak terburu-buru, tidak bersembunyi berlebihan. Ia tahu orang-orang yang mengawasinya sedang menahan diri, dan penahanan itu lebih melelahkan daripada pengejaran. Di tanah basah, jejaknya tampak lebih jelas dari sebelumnya. Ia membiarkannya begitu. Jejak adalah undangan, dan undangan selalu memiliki maksud ganda. Wira tiba beberapa saat kemudian. Ia berdiri di tempat Ki Sempol tadi berpijak, merasakan tanah yang masih hangat oleh tekanan kaki manusia. Ia menatap arah jejak itu menghilang, lalu menoleh ke prajurit-prajuritnya. "Catat," katanya, "tapi jangan susul." Beberapa wajah menunjukkan kebingungan. Beberapa lainnya mulai mengerti dan ketakutan kecil pun muncul di mata mereka.
Karena jika tidak mengejar, lalu apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan? Wira menjawab pertanyaan itu dalam hatinya sendiri. Mereka sedang membiarkan jebakan menutup dari sisi lain. Menjelang sore, laporan mulai menumpuk. Sektor ini bocor. Sektor itu aman. Pergerakan terdeteksi. Hilang. Jejak jelas, tak diikuti. Pola mulai terlihat. Dan pola selalu menimbulkan kecurigaan. Di tempat lain, Ki Sempol berhenti di balik pepohonan besar, menoleh ke arah yang ia tahu sedang diawasi. Bagus, katanya pelan. Dia tidak mengambil umpan. Ia duduk sebentar, mengatur nafas. Orang seperti ini, katanya pada dirinya sendiri, tidak bisa dipaksa memilih cepat. Ia tersenyum tipis. Jadi, kita paksa sistemnya. Malam turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Langit tertutup awan berat. Angin membawa bau tanah dan daun busuk. Obor dinyalakan lebih banyak dari rencana awal. Tanda bahwa pasukan mulai ingin melihat lebih jelas daripada berpikir. Wira berdiri sendirian sejenak, menatap jejak yang kini mulai pudar oleh langkah-langkah kecil dan angin malam. Ia tahu kesalahan kecil yang disengaja itu telah bekerja. Bukan untuk menjebak Ki Sempol, melainkan untuk membuka mata Majapahit tentang siapa yang benar-benar mengendalikan arah perburuan ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, biasanya yang pertama kali dicurigai bukanlah musuh di depan mata, melainkan orang yang berdiri terlalu tenang di belakang. Kecurigaan tidak datang bersama tuduhan. Ia datang bersama nada. Nada laporan yang sedikit berubah. Nada sapaan yang tidak lagi hangat. Nada diam yang bertahan lebih lama dari seharusnya. Dan Wira Satya adalah orang pertama yang menyadari perubahan itu. Bukan karena ia paranoid, melainkan karena ia telah lama hidup di antara orang-orang yang tahu bagaimana sistem bekerja ketika mulai melindungi dirinya sendiri. Pagi itu, laporan-laporan disusun di haula dalam istana. Meja panjang yang biasa menjadi tempat keputusan-keputusan penting kini dipenuhi gulungan kertas dan catatan singkat. Tidak ada peta besar, tidak ada penanda wilayah. Yang ada hanyalah rangkaian peristiwa kecil, terlalu kecil untuk disebut kegagalan, namun terlalu konsisten untuk diabaikan. Wira Satya kembali tiba setelah kejadian, kata salah seorang pejabat dengan suara netral. Tidak menuduh, tidak membela. Hampir bersamaan, sahut yang lain, tidak pernah tertinggal jauh, dan tidak pernah tepat di tempat. Kalimat terakhir itu menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menanggapi, namun semua yang hadir memahami implikasinya. Terlalu cepat berarti ceroboh, terlalu lambat berarti tidak mampu. Namun selalu hampir tepat, itu wilayah abu-abu yang berbahaya. Seorang pejabat yang lebih tua menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia tidak ikut bicara dari awal. Ketika ia akhirnya membuka mulut, suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat ruangan tenang. Apakah kita menuduhnya? Tidak ada yang menjawab, karena pertanyaan itu sendiri adalah jebakan. Tidak, kita hanya mencatat. Mencatat di Majapahit berarti menunggu momen yang tepat untuk menyimpulkan. Wira tidak hadir di ruangan itu, namun bayangannya ada di setiap sudut pembicaraan. Ia sedang berada di barak ketika seorang perwira penghubung datang menemuinya. Tidak tergesa, tidak pula santai. Sikapnya terlalu rapi, seperti seseorang yang sedang berhati-hati agar tidak terlihat membawa pesan sensitif. Tuanku diminta memberi penjelasan tertulis, katanya. Penjelasan apa? Tanya Wira tenang. Urutan keputusan di sektor selatan dan barat. Wira menangguk. Baik. Ia tidak bertanya mengapa sekarang. Ia tidak bertanya atas permintaan siapa. Ia tahu ketika sistem mulai bertanya, jawaban seringkali tidak terlalu penting.
Yang diuji adalah bagaimana seseorang menjawab. Ia menulis penjelasan itu dengan bahasa yang rapi, tanpa emosi, tanpa pembelaan. Setiap keputusan disandarkan pada logika keamanan, pada laporan lapangan, pada kehati-hatian yang masuk akal. Ia tidak menyebut kisempol lebih dari yang diperlukan. Ia tidak menyebut intuisi, karena intuisi tidak diakui oleh sistem. Ia hanya dicurigai. Penjelasan itu dikirim, dan sejak saat itu pengamatan terhadap Wira berubah bentuk. Ia tidak lagi diawasi secara terang-terangan. Ia diperhatikan. Perintah tidak lagi datang langsung. Ia datang melalui perantara. Beberapa wewenang kecil dipindahkan, tidak dicabut, hanya dialihkan. Beberapa keputusan yang biasanya diserahkan kepadanya kini dibantu oleh pejabat lain. Bantuan semacam itu tidak gratis. Wira merasakannya ketika ia memberi perintah kecil, dan perintah itu dieksekusi dengan jeda. Ketika laporan yang biasanya datang langsung, kini berputar lebih dulu, seolah melewati mata lain. Sistem sedang menimbang, dan timbangan itu tidak pernah netral. Di istana, pembicaraan tentang Wira menemukan bentuk baru. Dia terlalu sering menahan, kata seorang pejabat muda. Atau terlalu sering mencegah kita membuat kesalahan, jawab yang lain. Apakah itu tugasnya? Pertanyaan itu membuat beberapa orang terdiam. Karena jika jawabannya ya, maka mengapa ia mulai dianggap masalah? Namun jika jawabannya tidak, maka apa sebenarnya yang ia lakukan? Wira mengetahui semua itu bukan dari laporan resmi, melainkan dari perubahan kecil di sekitarnya. Dari cara orang berhenti bicara ketika ia masuk ruangan. Dari cara pertanyaan diajukan dengan lebih hati-hati. Dari cara namanya disebut tanpa gelar dalam beberapa percakapan. Ia tidak bereaksi. Orang yang bereaksi terlalu cepat memberi sistem apa yang ia cari. Malam hari, Wira duduk sendirian di ruangannya. Di hadapannya bukan peta, melainkan laporan-laporan lama, catatan perburuan sebelumnya, pengepungan yang gagal, keputusan cepat yang berujung korban. Ia membaca ulang semuanya dengan tenang. Majapahit tidak membenci orang yang gagal, pikirnya. Ia membenci orang yang membuatnya ragu. Dan Wira Satya telah melakukan hal paling berbahaya dalam struktur kekuasaan manapun. Ia membuat sistem berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita sedang melakukan hal yang benar? Di tempat lain, Ki Sempol duduk di balik hutan yang sama, mendengarkan kabar yang sampai kepadanya melalui jalur yang tidak pernah tercatat. Namanya disebut, kata seseorang. Ki Sempol tersenyum tipis. Bukan dengan pujian, lanjut orang itu. Lebih baik, jawab Ki Sempol pelan. Pujian membuat orang lengah, kecurigaan membuat mereka bertindak. Ia menatap api kecil di depannya. Sekarang, katanya pada dirinya sendiri, kita lihat siapa yang akan dipilih Majapahit. Hasil cepat atau pikiran yang terlalu dalam. Dan di antara dua pilihan itu, Wira Satya berdiri semakin sendirian. Bukan karena ia ditinggalkan, melainkan karena sistem mulai bersiap untuk memutuskan apakah ia akan dipertahankan atau digantikan. Pos itu tidak terbakar, tidak ada bekas panah api, tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada darah yang membeku di tanah. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Pagi masih muda ketika laporan itu tiba di tangan Wira Satya. Seorang prajurit pengintai berdiri kaku di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya memantul pada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Pos Timur, utuh tuanku, katanya. Wira mengangkat kepala. Utuh? Ya, jawab prajurit itu. Tidak ada korban, tidak ada perlawanan. Kalimat itu seharusnya menenangkan, namun nada suara prajurit itu mengatakan sebaliknya. Apa yang hilang? Tanya Wira. Prajurit itu menelan ludah. Tidak ada yang hilang. Wira berdiri. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh.
Dalam perburuan yang sudah berjalan sejauh ini, ketiadaan kerusakan seringkali berarti sesuatu yang jauh lebih berbahaya telah ditinggalkan. Mereka berjalan menuju pos itu tanpa suara. Hutan di sekitarnya tampak sama seperti kemarin. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada tanda-tanda kepanikan. Burung-burung masih bertengger di dahan, seolah tidak ada apapun yang pernah mengusik wilayah itu. Pos itu berdiri tegak, kayunya masih kokoh, atapnya tidak runtuh. Pintu depannya terbuka sedikit, bukan dirusak, melainkan dibuka dengan cara orang yang tahu persis di mana harus menekan. Prajurit-prajurit yang berjaga berdiri di luar, membentuk setengah lingkaran. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang berani. Wira melangkah melewati mereka. Begitu ia masuk, ia langsung melihatnya. Di dinding kayu bagian dalam, tempat biasanya digantung peralatan dan catatan jaga, terukir satu garis panjang. Tidak rumit, tidak bercabang. Satu garis tegas, ditarik dengan tekanan yang tidak ragu. Dalam, jelas, tidak mungkin kebetulan. Wira berdiri lama di depan tanda itu. Ia tidak menyentuhnya. Ia tidak memeriksanya dengan pisau. Ia hanya menatap. Karena ia tahu tanda itu bukan simbol untuk ditafsirkan ramai-ramai. Ia adalah kalimat yang ditujukan pada satu orang. Padanya. Apa artinya? Tanya seorang perwira pelan dari belakang. Wira tidak langsung menjawab. Artinya, katanya akhirnya, seseorang masuk tanpa ingin menang. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Dia bisa membunuh, tapi memilih tidak. Ancaman? Tanya perwira itu. Wira menggeleng perlahan. Bukan, jawabnya. Ini pengingat. Ia melangkah mendekat satu langkah, cukup dekat untuk melihat serat kayu yang terbelah oleh ukiran itu. Aku bisa masuk kapan saja, gumam Wira, mengucapkan makna yang tak tertulis. Dan aku memilih kapan berhenti. Tidak ada darah, namun pesan itu lebih keras daripada teriakan perang. Prajurit-prajurit di luar mulai berbisik. Beberapa tampak marah, beberapa ketakutan, beberapa yang paling berbahaya terlihat bingung. Kebingungan adalah celah pertama dalam disiplin. Siapa yang jaga malam? Tanya seorang perwira lain. 3 nama disebut. Mereka maju dengan wajah tegang. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang tertidur saat berjaga. Semua menjalankan tugas sesuai aturan. Apakah kalian melihat siapapun? Tanya perwira itu. Tidak, jawab mereka hampir bersamaan. Dan itulah yang membuatnya mustahil. Wira mengangkat tangan, menghentikan pertanyaan lanjutan. Cukup, katanya. Ini bukan soal siapa yang lalai. Ia menatap tanda di dinding sekali lagi. Ini soal siapa yang ingin bicara. Mereka meninggalkan pos itu dengan keheningan yang berat. Di luar, angin bergerak pelan, membawa bau kayu segar dan tanah basah. Matahari sudah naik, namun kehangatannya terasa jauh. Wira berjalan sedikit terpisah dari rombongan. Dalam benaknya, suara Ki Sempol terasa hampir nyata, bukan sebagai suara, melainkan sebagai kehadiran. Jika aku ingin menakutimu, seolah Ki Sempol berkata, aku akan meninggalkan mayat. Jika aku ingin kau berpikir, aku meninggalkan ruang kosong. Dan Wira Satya sedang berpikir terlalu dalam untuk ukuran Majapahit. Ketika laporan resmi disusun, nada di dalamnya berubah. Tidak lagi tentang pengejaran, tidak lagi tentang strategi. Kini laporan itu berbicara tentang insiden. Kata itu terdengar netral, namun cukup untuk memindahkan fokus. Bagaimana mungkin pos dijaga tanpa celah? Tanya seorang pejabat di istana. Bagaimana mungkin yang masuk tanpa terlihat? Sahut yang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diarahkan pada hutan. Ia diarahkan pada orang. Dan nama Wira Satya muncul kembali. Kali ini tanpa pujian apapun. Dia ada di dekat sektor itu, kata seseorang.
Dia tiba setelah kejadian, tambah yang lain. Dan dia tampak tidak terkejut. Kalimat terakhir itu tidak diucapkan dengan keras. Namun semua yang mendengarnya tahu, ketenangan kini menjadi bukti yang mencurigakan. Wira dipanggil untuk memberikan penjelasan. Ia berdiri di hadapan mereka dengan sikap yang sama seperti biasa. Tegak, tenang, tanpa defensif. "Apa penilaianmu?" tanya seorang pejabat. Wira menjawab jujur. Ki Sempol tidak sedang menyerang. Katanya, ia sedang memilih. Memilih apa? Memilih siapa yang memahami pesan. Jawab Wira. Beberapa orang bertukar pandang. Dan menurutmu, pesan itu untuk siapa? Wira diam sejenak. Untukku, katanya. Kejujuran itu membuat ruangan membeku. Di Majapahit, mengakui bahwa musuh berbicara langsung kepadamu adalah langkah berbahaya. Itu berarti kau mengakui kedekatan atau pemahaman yang tidak dimiliki orang lain. Dan kau memahami pesan itu? Tanya seseorang, nadanya tajam. Wira mengangguk. Ya. Apakah kau menjawabnya? Wira menatap mereka satu persatu. Belum, katanya. Karena menjawab terlalu cepat adalah kesalahan. Sunyi turun. Sunyi yang tidak nyaman. Di luar istana, Ki Sempol duduk di tempat yang jauh dari cahaya. Ia mendengar kabar bahwa pos itu ditemukan, bahwa tanda itu dibaca, bahwa tidak ada darah yang mengalir. Ia tersenyum kecil. Sekarang, katanya pelan, kita lihat apakah Majapahit akan memburu aku atau memburu orang yang mengerti aku. Dan di antara dua kehendak itu, Wira Satya berdiri di titik paling berbahaya. Bukan sebagai pemburu, bukan sebagai mangsa, melainkan sebagai makna yang tidak lagi bisa diabaikan. Perburuan itu tidak gagal. Tidak ada laporan yang menyebut kegagalan. Tidak ada catatan yang menyatakan kesalahan fatal. Tidak ada darah yang bisa ditunjuk sebagai bukti bahwa Majapahit kalah. Justru itulah masalahnya. Semua berjalan terlalu rapi, terlalu sesuai rencana, terlalu masuk akal untuk dunia yang sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak bermain di dalam logika umum. Jebakan telah dipasang, pasukan telah bergerak, wilayah telah ditutup. Namun tidak satu pun dari itu yang benar-benar menangkap siapapun. Karena sejak awal, perburuan ini tidak dirancang untuk menjatuhkan mangsa, melainkan untuk menguji siapa yang berpikir paling lama dan siapa yang paling cepat ingin menyelesaikan segalanya. Wira Satya berdiri sendirian di antara dua kekuatan yang sama-sama berbahaya. Di satu sisi, Majapahit, kerajaan yang hidup dari ketertiban, yang tidak nyaman dengan pertanyaan, yang lebih percaya pada hasil cepat daripada proses yang sunyi. Di sisi lain, Ki Sempol, orang yang tidak menyerang ketika bisa, yang tidak membunuh ketika mampu, yang meninggalkan tanda bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengubah arah pikiran. Dan di tengah-tengah keduanya, Wira mulai menyadari kebenaran yang pahit. Dalam sistem sebesar Majapahit, orang yang berpikir terlalu jauh lebih berbahaya daripada orang yang berbuat jahat secara terang-terangan. Perburuan ini tidak lagi tentang Ki Sempol. Ia telah berubah menjadi pertanyaan sunyi. Apakah Majapahit masih memburu musuh atau mulai memburu orang yang mengerti musuh itu? Karena mulai saat ini, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan operasi, melainkan siapa yang akan dipercaya ketika semua berjalan terlalu benar. Dan jebakan yang sesungguhnya bukan berada di hutan. Ia berada di dalam pikiran mereka yang merasa yakin bahwa kendali masih sepenuhnya ada di tangan mereka. Di episode berikutnya, Majapahit tidak lagi menunggu hasil.
Wira Satya akan dipisahkan dari pasukannya, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penyesuaian. Ki Sempol tidak lagi bersembunyi di hutan. Ia justru mendekat tanpa bayangan. Dan satu keputusan sunyi akan mengubah posisi Wira selamanya, menjadi ancaman bagi sistem atau senjata terakhir yang hanya dipakai saat segalanya hampir runtuh. Subscribe karena setelah ini, yang diburu bukan lagi orang yang melawan Majapahit, melainkan orang yang mulai memahami bagaimana Majapahit berpikir. Komentar, jika sistem mulai mencurigaimu karena kau berpikir terlalu jauh, apakah lebih aman berpura-pura patuh atau berdiri tegak dan siap kehilangan segalanya? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.